tips untuk mengokohkan tauhid ya, dengan 3 hal terutama ya. Pertama, pelajari tauhid dengan bersungguh-sungguh. Tauhid yang benar seperti yang dipegang dan diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kita hadir di majelis seperti ini ya, kita juga mempelajari tauhid ya, atau di majelis yang khusus membahas kitab tauhid. Ini salah satu usaha kita untuk memiliki tauhid yang mantap itu ya. Bahkan ilmu ini modal utama ya, untuk memiliki tauhid yang mantap. Jadi ilmu dulu. Ilmu itu adalah yang pertama sebelum yang lainnya kan. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya juga menyampaikan satu kaidah dalam beragama, al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Berkata di sini dan beramal di sini, pertama berkata itu ucapan lisan. Yang kedua ucapan hati, itu juga qaul. Berakidah, itu kan qaul juga ucapan hati. Kemudian yang kedua amal. Amal itu amal anggota badan. Demikian juga amalan hati. Jadi hati itu ada qaul, ada amalnya. Nah, ini menyangkut akidah, menyangkut tauhid. Makanya al ilmu, ilmu dulu. Ya. Orang menjadi tidak bertauhid karena tidak berilmu. Atau orang menjadi tidak bertauhid dengan benar karena ilmu tauhidnya salah. Oleh karena itu, labudda minal ilmil haq, harus ilmunya ilmu tauhid yang benar. Jadi yang pertama, sehingga dan ini membutuhkan mujahadah, kesungguhan, perjuangan, ya kan? Karena untuk hadir di majelis ilmu seperti ini sangat berat bagi orang-orang yang malas. Berbagai macam alasan disampaikan dalam hatinya sendiri sebelum disampaikan kepada orang lain. Iya kan? Nah, jadi ini butuh waktu ini, terus belajar. Nah, yang kedua, setelah setiap apa yang kita pelajari, kita pahami dari ilmu tauhid, kita amalkan. Contoh tadi masalah istighosa. Istighosa yang di dalamnya ada nilai tauhid, nah, hanya semata-mata istighosa kepada Allah. Maka ketika kita istighosa, mintanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Minta kepada roh nabi, malaikat, roh wali. Ini jelas menyimpang dari ilmu tauhid yang benar. Menyembelih, nah, tadi kan juga kita sebutkan menyembelih. Ini di dalamnya ada nilai tauhid, menyembelihnya ditujukan kepada Allah. Makanya ketika kurban kan ada lafad-lafad lah yang disunahkan untuk dibaca ketika proses penyembelihan. Misalnya bismillah, wallahu akbar, hadza minka walaka, hadza anni wa an ahli baiti. Bismillah dengan menyebut nama Allah, ya Allahu akbar. Ini dari engkau ya Allah dan untuk engkau. Artinya laka di sini ini namanya mentauhidkan Allah. Sembelihan ini ditujukan kepada Allah. Ya, ini dari saya dan dari segenap keluarga saya. Nah, ini kan pengamalan ini namanya, pengamalan tauhid di situ. Sebab ada orang bahkan mungkin mengaku beragama Islam, dia menyembelih ditujukan untuk siapa? Untuk jin. Walaupun namanya macam-macam, ada namanya Nyi Roro Kidul, itu juga jin lah, kalaupun ada itu jin gitu. Bahasa kita orang Jawa mungkin menyebutnya dedemit siluman, itu hakikatnya jin dan itu selain Allah. Ada orang menyembelih kerbau, lehernya dilarung ke pantai selatan. Nah, ada yang dilempar ke kawah gunung. Nah, jadi ditujukan untuk yang bau rekso di tempat ini, yang menguasai tempat ini, bukan Allah. Nah, itu contoh kan, pengamalan.
Pengamalan ilmu tauhid gitu. Keluar dari rumah, dia membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Berarti tawakalnya itu hanya kepada Allah, jangan diserahkan kepada selain Allah. Ada yang tawakalnya diserahkan kepada jimat, kemana-mana harus bawa jimat. Ketika dia keluar dari rumahnya, jimatnya ketinggalan, dia merasa khawatir, dia merasa takut, balik lagi ke rumahnya, bawa lagi jimatnya. Nah, ini tawakalnya diserahkan kepada selain Allah. Jadi yang kedua pengamalan, tipsnya ya tadi supaya tauhid mantap, pengamalan, diamalkan. Kapan lagi mengamalkan ilmu tauhid kalau bukan sekarang setelah memiliki ilmunya? Ya. Nah, yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah yang berisikan memohon kepada Allah supaya di atas tauhid dijauhkan dari syirik. Penting ini. Coba dilihat dalam kitab Fathul Majid. Ada bab al-khauf minasyirki yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Ketakutan dari syirik. Di situ dinukil doanya Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim ini Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, tapi dia sering berdoa kepada Allah, isinya mohon kepada Allah supaya dirinya dan anak keturunannya dijauhkan dari kesyirikan. Beliau berdoa dalam bahasa Arabnya atau bahasa Al-Qur'annya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal kita tahu siapa yang berdoa ini? Nabi Ibrahim. Bapaknya tauhid. Ya, yang perjuangan dakwah beliau itu sangat kental sekali dengan nilai-nilai tauhid. Itu pun masih khawatir, ya. Kalau dirinya, keluarganya, anak keturunannya jatuh ke dalam kesyirikan. Karena memang kesyirikan itu adalah satu hal di dunia ini yang harus paling ditakutkan, melebihi daripada yang lain yang harus kita takutkan. Alasannya apa? Karena kalau kita jatuh dalam kesyirikan, apalagi kemudian kita ini tidak bertobat, lantas dibawa mati menghadap Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka tempat tinggal kita terakhir di akhirat di mana? Di neraka jahanam. Berapa lama? Selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Itulah. Makanya kenapa syirik ini adalah perkara yang harus paling ditakutkan dalam hidup ini. Saking takutnya, nggak cukup dengan belajar, nggak cukup dengan beramal, berdoa kepada Allah sesering mungkin. Maka Nabi SAW pun mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika an usrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau, sedangkan aku mengetahuinya. Dan aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari melakukan kesyirikan yang mana aku tidak mengetahuinya. Perhatikan itu, doa itu penting sekali. Khawatirnya dulu kita pernah jatuh dalam kesyirikan, tapi sampai sekarang belum ada taubatnya dari kita. Terus gimana? Makanya melalui doa tadi, wa astaghfiruka lima la a'lamu. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, ampunan Engkau dari berbuat syirik yang aku tidak mengetahui, karena kebodohan kita dulu, belum paham gitu loh. Belum mengenal tauhid yang benar. Kita masih masa bodoh dengan agama, hanya mengikuti syahwat saja. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi tipsnya apa? Belajar,
tauhid yang benar, amalkan, banyak berdoa pada Allah SWT. Dan jangan ditinggalkan itu berdoa itu. Terus dalam doa kita selipkan doa tadi itu. Insya Allah Allah kabulkan sehingga kita itu mati itu di atas tauhid. Ya. Kalau kita sudah mempelajari tauhid ya banyak kesirikan-kesirikan itu, bukan hanya sedikit tapi banyak. Bukan hanya beberapa saja tapi banyak sekali. Ya. Nah, maka dengan ilmu, dengan amal dan doa itulah insya Allah tauhid kita akan menjadi mantap.